Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adifa Amalia Kusma Putri dengan NIM 2020 10 11 03 11 496 dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Saya Rara Nurfantika, NIM 20 20 101 103 11523. Nama saya Dinda Cantika, NIM 20 20 10 11 03 11 539. Sini saya akan menjelaskan tentang hibah. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian hibah. Di dalam KUH Perdata buku 2 bab 10 bagian pertama pasal 1666 terdapat pengertian hibah yang didefinisikan, yaitu hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali untuk menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan. Pada dasarnya perjanjian hibah merupakan perjanjian sepihak, karena yang paling aktif untuk melakukan perbuatan hukum tersebut adalah si penghibah. Sedangkan penerima hibah adalah pihak yang pasif. Artinya penerima hibah tidak perlu melakukan kewajiban yang timbal balik. Penerima hibah tinggal menerima barang yang dihibahkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rukun hibah. Yang pertama adalah adanya ijab dan qabul yang menunjukkan adanya pemindahan hak milik seseorang kepada orang lain. Yang kedua adalah adanya orang yang menghibahkan dan ada orang yang menerima hibah. Untuk itu disyaratkan bahwa yang diserahkan itu benar-benar milik dari penghibah dan secara sempurna, dan penghibah harus orang-orang yang benar dengan cakap hukum. Yang ketiga adalah adanya harta yang dihibahkan. Dengan syarat harta itu milik penghibah secara sempurna, maksudnya tidak bercampur tangan dengan milik-milik orang lain dan merupakan harta yang bermanfaat serta diakui oleh agama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai syarat-syarat hibah. Syarat-syarat hibah terbagi menjadi dua, yaitu syarat bagi penghibah dan syarat bagi penerima hibah. Syarat bagi penghibah terdapat 3 syarat. Yang pertama yaitu barang yang dihibahkan adalah milik penghibah. Artinya, si penghibah harus menghibahkan barang yang merupakan miliknya. Apabila penghibah menghibahkan barang milik orang lain, maka hibah tersebut tidak sah. Syarat yang kedua yaitu penghibah bukanlah orang yang dibatasi haknya disebabkan oleh sesuatu alasan. Maksudnya di sini adalah penghibah merupakan orang yang cakap bertindak menurut hukum atau dapat dikatakan dewasa dan tidak kekurangan akal, misalnya gila. Syarat yang ketiga yaitu penghibah tidak dipaksakan untuk memberikan hibah tersebut. Jadi dalam hal ini hibah tidak dapat dipaksakan. Apabila si penghibah tidak memberikan secara sukarela, maka hibah tersebut juga tidak dapat dikatakan tidak sah. Selanjutnya, syarat-syarat bagi penerima hibah. Bahwa penerima hibah haruslah orang yang benar-benar ada pada waktu hibah dilakukan. Adapun maksud yang dimaksud dengan benar-benar ada ialah orang tersebut atau penerima hibah sudah lahir dan tidak dipersoalkan apakah dia anak-anak, kurang akal, maupun belum dewasa. Dalam hal ini berarti setiap orang dapat menerima hibah walau bagaimanapun kondisi fisik dan keadaan mentalnya. Dengan demikian, memberikan hibah kepada bayi yang masih ada dalam kandungan berarti hal tersebut tidak sah karena bayi belum ada atau belum dilahirkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat benda yang dihibahkan. Yang pertama, benda tersebut benar-benar ada. Yang kedua, benda tersebut mempunyai nilai. Yang ketiga, benda tersebut dapat dimiliki zatnya, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat dialihkan. Dan yang terakhir, benda yang dihibahkan itu dapat dipisahkan dan diserahkan kepada penerima hibah. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai subjek dan objek hibah. Pihak yang terikat dalam perjanjian hibah adalah penghibah atau pemberi hibah dan yang menerima hibah. Syarat adanya perjanjian hibah adalah perjanjian hibah hanya dapat dilakukan oleh orang yang masih hidup.
Hal tersebut terdapat dalam KUH Perdata. Perjanjian hibah hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat penghibahan itu. Hal tersebut juga diatur dalam KUH Perdata. Oleh karena itu, pada prinsipnya perjanjian hibah tidak dapat dicabut dan dibatalkan oleh pemberi hibah. Namun ada 3 pengecualiannya, yaitu yang pertama adalah jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah. Yang kedua, jika orang yang diberi hibah itu melakukan suatu kejahatan. Yang ketiga, jika pemberi hibah itu jatuh miskin, sedangkan penerima hibah itu menolak untuk memberi nafkah kepada pemberi hibah itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bentuk perjanjian hibah. Bentuk perjanjian hibah diatur dalam pasal 1682 sampai dengan pasal 1687 KUH Perdata. Di dalam pasal 1682 KUH Perdata ditentukan bahwa suatu perjanjian hibah dikatakan sah apabila dilakukan dengan akta notaris. Yang sah disimpan oleh notaris. Ketentuan itu ada pengecualiannya. Artinya bahwa perjanjian yang tidak perlu dibuat dengan akta notaris adalah seperti pemberian benda bergerak. Pemberian benda bergerak yang bertubuh atau surat-surat penagihan utang kepada si penunjuk tangan dari satu tangan ke tangan lainnya. Penyerahan dengan tanpa akta tetap dikatakan sah sesuai dengan pasal 1687 KUH Perdata. Unsur-unsur yang tercantum dalam perjanjian hibah yaitu yang pertama adanya pemberi dan penerima hibah. Yang kedua, pemberi hibah menyerahkan barang kepada penerima hibah. Yang ketiga, pemberian dengan cuma-cuma. Dan yang keempat, pemberian itu tidak dapat ditarik kembali. Dalam hal ini, hibah berbeda dengan perjanjian jual-beli. Jika dalam jual-beli, penjual harus melindungi pihak pembeli, maka dalam penghibahan, penghibah tidak harus melindungi penerima hibah. Apabila ternyata barang yang dihibahkan bukan pemilik barang yang sebenarnya dari penghibah, maka penghibah tidak wajib untuk melindungi penerima hibah. Hal ini dapat dimengerti karena perjanjian hibah merupakan perjanjian cuma-cuma yang penerima hibah tidak akan dirugikan dengan pembatalan suatu penghibahan atau barang yang ternyata bukan milik yang sebenarnya. Suatu hibah adalah batal jika dibuat dengan syarat bahwa penerima hibah akan melunasi hutang-hutang atau beban-beban yang lain. Selainnya yang dinyatakan dengan tegas di dalam akte hibah sendiri atau di dalam suatu daftar ditambahkan dalam KUH Perdata mengenal 2 macam penghibahan, yaitu yang pertama penghibahan formal, yaitu hibah dari dalam arti kata yang sempit karena perbuatan yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang disebutkan pada pasal 1666 KUH Perdata, di mana pemberian misalnya syarat cuma-cuma. Yang kedua, penghibahan material, yaitu pemberian menurut hakikatnya, misalnya seseorang yang menjual rumah dengan harga yang murah. Menurut pasal 1666 KUH Perdata, penghibahan seperti itu tidak termasuk pemberian, tetapi menurut pengertian yang luas, hal di atas dapat dikatakan sebagai pemberian. Tidak ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.